Halo semuanya, selamat datang di Guru IT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara untuk memberi nomor halaman dan daftar isi secara otomatis di aplikasi Microsoft Word. Jadi sebelumnya kita sudah belajar cara untuk membuat nomor bab dan subbab. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan memberi nomor halaman. Nah, untuk memberi nomor halaman, maka kita akan membaginya menjadi beberapa section ya. Jadi, masing-masing section nanti akan diberi penomoran yang berbeda. Untuk halaman judul, ini kita tidak akan memberikan nomor ya. Kemudian untuk yang kata pengantar dan daftar isi ini menggunakan angka Romawi. Kemudian untuk bab 1 diberi satu section, bab 2 juga menjadi satu section. Ini menggunakan angka biasa. Untuk awal bab ini nomornya di bawah bagian tengah ya. Sedangkan di nomor di halaman berikutnya itu diletakkan di kanan atas ya. Kemudian untuk yang penutup juga sama, ini dijadikan satu section. Kemudian daftar pustaka juga dijadikan satu section. Ini penomorannya di tengah bawah ya. Kemudian lampiran juga penomoran di tengah bawah ya. Ini menjadi satu section juga. Di setiap dokumen ini ada yang namanya header dan footer. Kita klik kanan, di bagian atas dokumen ini ada tulisan edit header. Kita klik aja, atau kita juga bisa double klik ya di atas dokumen. Nah, ini ada tulisannya header dan footer. Nah, ini tempat diletakkannya nomor halaman ya. Nah, kita akan membaginya menjadi section yang berbeda ya. Jadi judul menjadi section 1, kata pengantar menjadi section 2. Caranya kita letakkan kursor mouse ini di depan kata pengantar ini ya, di paling atas ya. Kemudian kita menuju menu layout, kemudian kita klik tombol bricks, next page. Nah, ini secara otomatis kalau kita double klik di sini, ini sudah berubah ya. Tadi header dan footer ini sudah ada tulisannya section 1 dan section 2. Nah, kemudian ada tulisan ini di kanan same as previous. Nah, itu artinya sama dengan nomor section sebelumnya. Nah, ini karena yang halaman pertama ini tidak menggunakan nomor, kata pengantar menggunakan nomor Romawi, kita nonaktifkan ya link to previous-nya. Demikian juga dengan yang di footer. Nah, secara otomatis yang daftar isi juga akan hilang same as previous-nya ya. Bab 1 pendahuluan ini akan kita jadikan section 3. Caranya sama, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita menuju menu layout, bricks, next page. Nah, ini otomatis menjadi section 3. Nah, karena bab 1 ini di awal bab penomorannya berbeda dengan halaman berikutnya, ini kita centang tulisan different first page ya. Kemudian link to previous-nya kita nonaktifkan. Nah, ini nonaktifkan. Demikian juga dengan di footer ya. Kemudian kita coba lihat di halaman selanjutnya ya. Kita insert page break ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Ternyata SMS previous-nya masih aktif ya. Ini untuk bab 1 ini kita matikan ya. SMS previous-nya kita matikan. Yang bagian bawah juga sama. Yang berikutnya bab 2 ini harus kita jadikan satu section lagi. Kita menuju layout, bricks, next page. Nah, ini akan berubah menjadi section 4 ya. Untuk bab 2 dan bab selanjutnya ini tetap menggunakan SMS previous ya. Nah, ini sama. Kemudian bab 3 kita jadikan satu section lagi. Nah, ini kita lihat section 5. Kemudian daftar pustaka kita jadikan section 6 ya. Ini tetap menggunakan SMS previous ya. Karena penomorannya sama dengan yang sebelumnya. Dan lampiran juga kita jadikan satu section ya. Nah, ini jadi satu section. Nah, selanjutnya kita akan memberi nomor pada halaman. Ini halaman judul, ini kita tidak memberi nomor. Kata pengantar, nah ini kita akan memberi nomor. Jadi kita menuju header dan footer, kemudian kita insert page number. Kita taruh di center ya. Oke, kita lihat formatnya, kita ganti menjadi Romawi. Misalnya kita akan continue dari sebelumnya. Kalau continue ini akan nomornya nomor 2 ya, halaman 2. Karena halaman pertama yang halaman judul. Nah, kalau kita ingin menjadi halaman 1, kita bisa klik di bagian start at. Nah, ini. Oke. Center. Nah, ini secara otomatis
Kata pengantar akan menjadi halaman 1 Romawi. Daftar isi menjadi halaman 2 Romawi. Nah, untuk yang ini bab 1 belum ada nomornya, karena tadi CMS previewsnya kita matikan juga. Dan ini section yang berbeda ya. Ini kita menuju footer, kemudian kita insert page number ya. Nah, ini kita letakkan di tengah. Dan formatnya kita start at 1 ya. Ini secara default menggunakan nomor yang biasa ya. Nah, oke. Nah, ini secara otomatis jadi nomor 1, halaman 1 ya. Kemudian yang halaman berikutnya masih di bab 1 ya. Ini kita insert di kanan ya. Formatnya tetap sama ya. Jadi kita tidak ada perubahan di formatnya sini. Langsung oke saja. Nah, ini otomatis nomor 2 ya. Nah, bab 2 ini akan otomatis tergenerate. Bab 3 juga sama, tergenerate otomatis. Ini kalau kita lihat di sini, kalau kita insert ya. Kita insert page, insert page break ya. Ini secara otomatis akan terbuat nomornya ya. Nomor 4. Kita insert lagi page break nomor 5. Nah, dia otomatis terbentuk. Ini yang bawahnya udah secara otomatis akan terbentuk ya nomornya. Nah, ini udah nomornya sudah sama semua. Di setiap awal bab ini akan ada di tengah ya. Ini di tengah. Nah kan kalau di bab di pembahasan berikutnya di bab yang sama ini akan ada di kanan atas ya. Nah, ini secara otomatis sudah terbentuk. Kalau kita membuat tulisan, kita akan menambah halaman, itu otomatis halamannya akan dibuat secara otomatis. Untuk membuat daftar isi, kita menuju menu reference ya. Kemudian table of content. Nah, ini kita klik di bagian yang template yang klasik aja ya. Kalau kita ingin cari template yang lain juga masih bisa ya. Nah, ini secara otomatis ini akan tergenerate ya. Ini kita hapus tulisan table of content-nya. Nah, ini sudah secara otomatis akan terbentuk daftar isi. Ini sesuai dengan penomoran yang sudah kita buat tadi. Karena penomoran yang dibuat secara otomatis, nah ini juga tergenerate secara otomatis. Tapi jika ada perubahan, misalnya perubahan di sini, penelitian bersama, atau ada penambahan halaman ya, kita insert page break jadi nomor 2, nomor 3. Nah, ini bab 2 yang jadi nomor 4. Nah, ini kan di daftar isi masih sama, belum berubah. Kalau kita sudah selesai edit dokumennya, nah ini sebelum kita simpan, kita update dulu fieldnya. Nah, update field. Tadi kita mengubah bagian headingnya, jadi kita update entire table. Klik OK. Nah, ini secara otomatis ini akan berubah ya. Tujuan penelitian bersama, halaman 2 ya. Demikianlah tutorial untuk membuat nomor halaman dan daftar isi secara otomatis di aplikasi Microsoft Word. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian yang sedang membuat skripsi atau makalah atau laporan yang lain ya. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye.